Pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan, waspadai hal berikut. Faktor suami dan istri sangat berperan dalam terjadinya kehamilan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang infertilitas. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang infertilitas, kita bahas lebih dulu apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses, yaitu bertemunya sperma dan sel telur, dan nanti akan terjadi penyatuan dan membentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi beberapa sel di dalamnya, sehingga akan membentuk blastokis, dan nanti pembuahan yang terjadi di saluran telur seorang wanita akan berjalan menuju ke rahim, dan disitulah terjadi proses implantasi atau perlengketan, dan akan berkembang di kemudian hari menjadi janin dan anak yang ibu kandung dalam rahim. Syarat-syarat terjadinya fertilisasi sangat ditentukan oleh faktor suami dan faktor istri. Faktor suami tentunya memiliki sperma yang baik. Sperma yang baik kita lihat dari volumenya yang cukup, konsentrasinya yang cukup, kemudian geraknya yang baik, serta morfologi atau bentuknya yang normal. Sementara dari faktor ibu atau faktor perempuannya tentunya memiliki siklus yang baik atau siklus yang ovulator. Yang kedua memiliki rahim yang baik, misalnya tidak ada tumor di dalam rahim. Dan ketiga memiliki saluran telur yang baik yang memungkinkan nanti untuk menjadi saluran bertemunya sperma dan sel telur. Mengenai infertilitas itu sendiri adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri sudah berhubungan badan secara rutin selama 1 tahun dan tidak menggunakan alat kontrasepsi namun belum dikaruniai keturunan. Infertilitas ada 2 jenis. Yang pertama, infertilitas primer. Infertilitas primer adalah di mana suatu keadaan pasangan suami istri setelah berhubungan badan selama 1 tahun dan tidak menggunakan kontrasepsi atau usaha untuk menunda kehamilan dan belum mempunyai keturunan. Yang kedua, infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder di mana pasangan suami istri sudah mempunyai keturunan sebelumnya atau sudah pernah hamil sebelumnya, namun dalam jangka waktu 1 tahun ke depannya, seorang pasangan suami istri berusaha untuk hamil tanpa menggunakan alat kontrasepsi maupun menunda kehamilan namun belum juga dikaruniai keturunan. Ya, kebanyakan infertilitas diduga disebabkan oleh faktor dari perempuannya. Namun tidak demikian sebenarnya. Dari penelitian dikatakan bahwa 35% faktor dari suami atau dari prianya juga berperan terhadap terjadinya infertilitas. Sementara sisanya disebabkan oleh faktor perempuan, di mana pada faktor perempuan sekitar 15% disebabkan oleh gangguan ovulasi atau gangguan pada siklus haid, 35% disebabkan oleh faktor tuba atau saluran telur, dan sisanya sekitar 10% sampai 15% masih belum diketahui penyebabnya atau disebut dengan unexplained infertility. Dari pihak suami bisa disebabkan oleh karena faktor genetik, mungkin faktor infeksi, adanya suatu varikokel, ini yang paling sering yang mungkin menyebabkan infertilitas. Ada juga kelainan pada sperma, ada juga terjadi disfungsi ereksi, dan yang terakhir yaitu ejakulasi retrograde, di mana pada saat mengalami ejakulasi seorang suami atau pria tidak bisa mengeluarkan spermanya. Sementara pada ibu-ibu atau pada wanitanya, penyebab infertilitas antara lain yaitu gangguan hormonal atau gangguan ovulasi, di mana siklus haid seorang wanita tidak teratur, hingga ini dapat mengganggu proses terjadinya kehamilan. Yang kedua, faktor dari rahim, mungkin bisa ada tumor pada rahimnya sehingga mengganggu dalam proses implantasi. Yang ketiga, faktor tuba, di mana terjadi sumbatan pada saluran telur sehingga menghambat pertemuan sperma dan sel telur. Yang keempat, ada gangguan pada lendir serviks. Yang kelima, salah satu yang paling sering menyebabkan fertilitas adalah endometriosis, di mana gejalanya berupa nyeri pelvik kronis atau nyeri panggul yang kronis disertai dengan nyeri pada saat menstruasi. Baik Bapak Ibu yang ingin mempunyai keturunan dapat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, ke dokter, terutama dokter kandungan. Nanti pada saat dilakukan pemeriksaan akan diidentifikasi faktor-faktor risikonya. Faktor risiko tentunya dari pihak perempuan dan pihak laki-lakinya. Pada pihak laki-lakinya biasanya dilakukan pemeriksaan sperma, sementara pada pihak perempuannya atau ibunya biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium basal, pemeriksaan HSG, dan pemeriksaan USG transvaginal untuk melihat atau mengidentifikasi faktor-faktor risikonya. Dan jika telah dilakukan pemeriksaan, nanti ditemukan faktor risiko tersebut, nanti akan dikoreksi faktor risiko tersebut, dalam artian akan diobati, dan setelah itu baru dilakukan pengobatan sederhana. Pada kasus yang lebih advance, mungkin memerlukan bantuan untuk mempunyai keturunan, bisa diberikan obat penyubur atau dibantu dengan program reproduksi berbantu seperti inseminasi ataupun bayi tabung.
Baik, bagi pasangan suami istri yang mungkin sudah menikah kurang lebih 1 tahun dan belum mempunyai keturunan, segeralah memeriksakan diri ya, apalagi mempunyai faktor risiko seperti yang saya sampaikan tadi. Pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sampaikan tadi sudah bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Terima kasih bagi Bapak Ibu, Sobat KMU yang telah menyaksikan konten ini sampai akhir. Bangga menjadi Sobat Sehat KMU. Terima kasih.